Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syabira Alifah Maharani, NPM 1609 dari Teknik Perencanaan Wilayah Kota. Nah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Arah Pengembangan Geowisata Berbasis Konservasi di Gunung Pasir Barcan, Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut adalah Gunung Pasir menjadi gunung pasir satu-satunya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Nah, keunikan bentuk geografis ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, di mana kawasan Gunung Pasir ini menjadi kawasan minat khusus. Maka dari itu, konsep geowisata diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di kawasan lokasi wisata ini. Kemudian, disiplin ilmu pengetahuan geologi sebagai sumber daya pariwisata perlu sekali digunakan untuk menghasilkan daya tarik wisata geologi yang berkelanjutan. Nah, daya tarik wisata berkelanjutan dapat tercipta dengan pengelolaan yang bijak serta sesuai daya dukung lingkungannya. Kemudian perlu dilakukan konsep pengembangan daerah geowisata di Gunung Pasir Barcan untuk mempertahankan pelestariannya. Kemudian untuk ruang lingkup wilayah makronya sendiri adalah Kabupaten Bantul dan mikronya Desa Parangtritis. Kemudian untuk tinjauan pustakanya dari Perda Yogyakarta nomor 1 tahun 2012 tentang Riparda Yogyakarta tahun 2012 sampai 2025. Kemudian Perda Yogyakarta nomor 5 tahun 2019 tentang RT/RW Yogyakarta tahun 2019 sampai 2039. Kemudian Perda Kabupaten Bantul nomor 4 tahun 2019 tentang RT/RW Kabupaten Bantul 2010 sampai 2030. Kemudian geowisata itu sendiri adalah kegiatan berwisata dengan menyajikan keindahan alam geologi. Kemudian konservasi bagaimana pengembangan wisata atau sebuah lokasi agar tetap bisa dinikmati secara berkelanjutan. Kemudian Gunung Pasir sendiri adalah bentukan lakmar geografis yang terbentuk akibat tiupan angin yang membawa material pasir. Kemudian dari isu yang diangkat dari latar belakang tadi merumuskan masalah bagaimana ada pengembangan geowisata berbasis konservasi di Gunung Pasir Barcan dengan tujuan merumuskan arah pengembangan yang tepat untuk kawasan geowisata berbasis konservasi. Kemudian metodologi penelitian yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan metode analisis deskriptif kualitatif dan eksploratif. Kemudian jenis sumber datanya primer dengan didapatkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian sekundernya dari studi literatur dan survei internasional. Kemudian untuk karakteristik geowisata di Gunung Pasir Barcan ini pertama ada atraksi di mana menyajikan penyewaan sandboarding, ATV jeep dan lokasi yang bisa digunakan untuk foto. Kemudian untuk accessibility yaitu bagaimana bentukan jalan atau kondisi jalan yang bisa dilalui dan transportasi apa yang digunakan untuk menuju lokasi wisata. Kemudian amenitasnya di sana ada papan penunjuk jalan, ada losmen, restoran, MCK dan tempat parkir. Kemudian ancillary adalah bagaimana cara kelembagaan di sana yaitu dari PGSP dan dari Karang Taruna untuk bekerja sama dalam melestarikan Gunung Pasir. Kemudian zonasi pada Gunung Pasir ini sendiri ada zona inti, zona penunjang, dan zona terbatas. Nah, ini untuk zonasinya tengah zona inti, yang ini zona terbatas, dan ini penunjang. Kemudian untuk analisis dan pembahasannya sendiri, yang berbasis geologi, di mana di sana masyarakat dan PGSP melakukan pembatasan-pembatasan agar bentuk geologinya tidak berubah. Kemudian ada berbasis informasi geologi, ada museum Gunung Pasir yang bisa diakses oleh masyarakat, kemudian berkelanjutan ada dari kelembagaannya dan bermanfaatan secara lokal secara ekonomi. Kemudian analisis dan pembahasan untuk efektivitas Perda RT/RW Yogyakarta, saya mengambil variabel daya tarik minat khusus di mana yang pertama ada active adventure, natural wildlife, romance, family, soft adventure, histori kultur, hobi, spiritual, dan sport, di mana semuanya sudah terdapat di lokasi Gunung Pasir. Hanya saja untuk spiritual tidak bisa didapatkan di lokasi Gunung Pasir. Kemudian untuk efektivitas Perda untuk poin pertama yaitu pada kawasan wisata pendidikan memberi informasi geologikal, yaitu bentuk alam geologi dan lokasi gumuk, museum gumuk. Kemudian poin kedua melalui fasilitas kewirausahaan
kepariwisataan yang ada. Kemudian untuk efektivitas indikasi program, nah pada kondisi existing, zona gumuk pasir ini harusnya bersih dari vegetasi dan bangunan, tetapi pada kondisi existingnya masih banyak ditemui bangunan-bangunan dan semak belukar yang bukan non-gurun. Kemudian pada penunjang gumuk pasir terdapat banyak tambak, banyak perkantoran dan permukiman, serta ladang milik warga. Kemudian untuk zona terbatas sebagai zona lorong angin digunakan full untuk permukiman, bisa dilihat pada gambar mendominasinya warna kuning. Kemudian untuk konsep perencanaan konservasi, karena daerah gumuk pasir ini terancam kegiatan argogenik, maka proses pembentukan gumuk pasir ini terancam proses pembentukan oleh angin, karena banyak bangunan dan vegetasi yang membawa material pasir itu tertutupi oleh bangunan yang ada. Maka konsep konservasi perlu dilakukan pada lokasi ini, dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis bahwa kawasan geowisata ini bersifat kawasan cagar biosfer termasuk wisata minat khusus. Nah, pada kawasan ini bisa digunakan prinsip konservasi, yaitu berbasis geologi berkelanjutan, informasi geologi berbasis secara lokal dan memenuhi kepuasan wisatawan yang datang. Kemudian ada pengembangan gumuk pasirnya sendiri fokuskan pada penataan kawasan tertib pada kawasan lahan terbang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pemerintah mengenai zonasi, yaitu zona inti, terbatas, dan zona penunjang tadi. Rekomendasinya adalah diharapkan bagi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta agar bekerja sama lebih lanjut dengan Karang Taruna Desa Parangtritis, kemudian melakukan riset dulu sebelum melakukan tindakan pada gumuk pasir agar tidak terdapat kecerobohan lagi. Kemudian lebih tegas dalam penertiban pembangunan baik lahan baru atau dari lahan lama. Kemudian melakukan arahan konservasi yang terfokuskan pada wilayah gumuk guna mendukung daya dukung dan daya tampung pasir. Dan untuk masyarakat sendiri, diharapkan masyarakat lokal atau wisatawan agar tetap lebih menjaga lokasi gumuk pasir ini agar tetap terjaga. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.